Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawal Aziz. Di sini saya ingin membahas tentang hadis dhaif dan maudhu. Di sini dijelaskan secara bahasa, dhaif berarti lemah, lawan dari al-qawi atau kuat. Secara umum, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Secara khususnya hadis yang sanadnya terputus atau periwayatannya cacat atau matanya bertentangan dengan dalil, tujuan, akal sehat, redaksi, dan tidak mencerminkan sabda Nabi. Yang kedua yaitu status hadis dhaif. Status hadis dhaif termasuk hadis mardud atau hadis yang ditolak, tidak dapat dijadikan hujjah dalil agama. Penyebab hadis dhaif yaitu satu, terputusnya sanad, cacat pada peristiwa atau kelemahan pada manusianya. Pengertian hadis maudhu yaitu secara bahasa maudhu berarti digugurkan, ditinggalkan atau ditiadakan. Secara istilah, hadis palsu atau dusta yang dibuat oleh seseorang lalu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, dia itu diciptakan dengan sengaja atau tidak, dengan tujuan baik maupun buruk. Hukum dan jenis. Hukumnya yaitu dilarang diamalkan atau diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya, tidak sah sebagai hujjah agama. Terus yang hadis dhaif terbagi menjadi 3. Dhaif karena terputus sanad, yang kedua dhaif karena cacat pada periwayat, yang ketiga dhaif karena cacat pada matan. Fokus dhaif sebab terputusnya sanad, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung atau perawi terdiri dari 5 jenis utama, yaitu mu'allaq, mursal, mu'dal, munqad, dan mudallas. Mu'allaq, sanad diawali dihapus satu atau lebih perawi secara berurutan. Contoh, Mukharij langsung berkata Rasulullah bersabda tanpa menyebut sanad. Terus yang kedua, mursal, perawi terakhir atau setelah tabi'in gugur. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, mu'dal, gugur 2 perawi atau lebih secara berturut-turut. Statusnya lebih lemah dari mursal dan munqati. Terus yang keempat, munqati, putus di bagian manapun dalam sanad, termasuk mursal, mu'allaq, dan mu'dal. Terus mudallas, cacat sanad disembunyikan agar tampak bersambung atau terjadi penyamaran dalam periwayatan. Hadis dhaif sebab cacat pada perawi, yaitu cacat keadilan atau moral, yakni al-ghazib, pendusta, al-mutaham bil ghazib, tertuduh dusta, fasik, tidak taat agama, atau pengikut bid'ah. Yang kedua, cacat hafalan atau intelektual, yaitu fas'al ghalat, banyak kesalahan fatal, su'al hifz, hafalan buruk, al-ghaflah, lalai, qajrah al-auham, banyak prasangka, dan mukhallaf al-tiqah, menyalahi perawi terpercaya. Macam hadis dhaif karena perawi yaitu matruk, muntar, mu'allal, mudraj, ma'lub, mudatarib, musahaf, dan sot. Hadis dhaif sebab cacat pada matan. Selain sanad, matan atau isi hadis juga harus sahih. Hadis dinilai dhaif jika isinya bertentangan dengan prinsip agama, akal, atau fakta. Kriteria kesahihan matan: 1. Tidak janggal redaksinya. 2. Tidak menyalahi akal sehat. 3. Bertentangan dengan akhlak dan hukum syariat. 4. Tidak menentang sunnatullah. Yang kelima, tidak menentang dengan Al-Quran dan sunnah sahih. Terus yang keenam, tidak menyimpang dari fakta sejarah.
Terus yang ketujuh, tidak bias mazhab tertentu. Dan ke-8, tidak bersifat pribadi atau fanatik. Yang ke-9, tidak berlebihan dalam pahala atau ancaman. Cara mengetahui kepalsuan hadis terdapat 3 cara utama, yaitu 1. Pengakuan pelaku pemalsu hadis atau pemalsu mengaku setelah bertaubat. Terus yang kedua, kesesuaian ideologi dengan isi hadis. Isi hadis mencerminkan pandangan, kelompok atau kepentingan pribadi perawi. Contoh, perawi fanatik terhadap sahabat tertentu membuat hadis keutamaannya. 3. Isi hadis bertentangan dengan kebenaran umum, bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah, panca indera atau ajaran Islam yang universal. Kalimatnya kacau dan sulit dipahami. Terus indikasi kepalsuan hadis, yaitu 1. Indikasi pada perawi fanatik terhadap tokoh atau golongan tertentu. Contoh, perawi Pro Utsman meriwayatkan hadis tentang keutamaannya. Terus yang kedua, indikasi pada isi matan, bertentangan dengan akal, indera, dan dasar agama. Lafalnya lemah, tidak logis atau mustahil dari Nabi SAW. Ibnu Al-Jauzi berkata, tiap-tiap hadis yang bertentangan dengan akal dan dasar agama, ketahuilah bahwa ia palsu. Contoh, hadis tentang bahtera Nabi Nuh tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Hadis ini termasuk palsu. Sekian dari pembahasan hadis dhaif dan maudhu. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.